Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di bulan Desember setiap tahun kita menikmati, kita merayakan suasana kelahiran Yesus. Demikian juga pada hari ini, biarlah kita bisa menikmati suasana ini dengan penuh. Supaya Christmas demi Christmas menjadi Christmas dengan perubahan dalam hidup kita. Kita boleh bertumbuh dan mengalami pembaharuan dalam diri kita. Tadi pagi di Gold Coast saya bicara tentang Christmas sebagai keteladanan Kristus. Sehingga saudara, setiap ibadah Christmas kita adalah seharusnya untuk bisa memberikan perubahan dalam hidup rohani kita. Sehingga setiap perayaan Christmas tidak lagi hanya berorientasi kepada diri kita sendiri, tentang bagaimana bagusnya acara, bagaimana persiapan kita sendiri, tapi mari kita kembalikan Christmas itu kepada akar yang sepenuhnya, yaitu Kristus sendiri. Ya, dan itulah yang paling penting dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Oke, pada sore hari ini saya ingin bicara tentang title yang coba saya pilih hari ini adalah You Are Invited. Ya, kita semua atau Anda terundang untuk merayakannya. Saya coba mencatat di subtitle di situ ada kamu akan menjumpai Yesus di palungan. Yesus datang dalam kesederhanaan supaya dia bisa datang kepada semua lapisan masyarakat dan dia bisa diterima oleh setiap level di strata sosial manapun. Dan telah sejak awal Alkitab katakan bahwa dia datang ke dalam dunia meninggalkan kemuliaan sorga dan mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia sama seperti kita. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kemuliaan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap kali kita memperingati Christmas adalah kita sedang menikmati pribadi Tuhan sendiri. Firman yang menjadi manusia di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan perayaan Christmas adalah kesempatan, adalah momentum keselamatan buat kita, ya, adalah berkat yang besar buat kita orang yang percaya yang harus kita nikmati. Jadi perayaan itu sendiri adalah perayaan keselamatan sebenarnya, ya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia, itu kata firman Tuhan. Jadi perayaan itu sendiri adalah perayaan tentang keselamatan. Itulah yang harus kita syukuri. Mari kita mengawali dengan pembacaan di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 29 sampai ayat 31. Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, kita sangat familiar dengan ayat yang ke-31. Di sana dikatakan banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini adalah pesan yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen untuk menegaskan kepada kita bahwa orang Kristen itu harus memelihara imannya. Jadi progres dari kehidupan rohaninya itu harus nampak, harus terlihat, harus dialami, harus ada buahnya. Makanya Alkitab selalu bicara tentang buah, artinya ada kehidupan di sana. Sebab ya Alkitab katakan bisa saja yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian nanti akan terdahulu.
Tapi kita tinggalkan itu sementara, kita akan kembali ke situ nanti. Saya ingin kita langsung lompat dalam berita Natal itu sendiri. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ayat sampai ayat 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kita akan baca ayat seterusnya nanti. Saudara, semua kita tahu kisah tentang gembala-gembala di padang di tengah kesibukan mereka menjalankan tanggung jawab profesional mereka. Mereka sedang menjaga ternak mereka. Lalu kemudian Alkitab tiba-tiba ada malaikat datang dan bicara langsung kepada para gembala. Menyampaikan pesan tentang kelahiran Yesus. Menyampaikan tentang pesan Christmas pada waktu itu. Dan ketika gembala-gembala melihat ada malaikat Tuhan, lalu malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar tidak hanya untuk mereka tapi untuk seluruh bangsa. Saudara, ada special invitation. Ada kesempatan emas yang Allah pilih datang kepada para gembala. Pada zaman itu, profesi sebagai seorang peternak adalah profesi yang sangat penting. Di Bethlehem terkenal dengan peternakan domba terbaik. Karena ternak domba di Bethlehem adalah sebagian besar ternak yang di Bethlehem adalah dipakai untuk jadi korban di mezbah. Jadi itu korban atau domba-domba yang terbaik. Artinya ini adalah bisnis yang bagus, kira-kira begitu di zaman itu. Sehingga para gembala-gembala itu mereka sedang melakukan tanggung jawab profesional mereka dengan baik. Di tengah malam pun mereka menjaga karena bisa saja ada pencuri, ya ada musuh yang bisa datang mencuri atau membunuh ternak mereka. Di tengah kesibukan mereka, lalu ada berita, ada undangan, ya, bahwa ada kesukaan besar bagimu. Haleluya. Saya berpikir begini, wow. Istimewa banget. Kelompok gembala ini kemudian dipilih oleh Tuhan. Ketika Tuhan melalui malaikat Tuhan menyampaikan berita tentang kesukaan besar itu sendiri. Dan saudaraku yang kasih, yang menarik ketika kita membaca seterusnya mulai ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem, melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Undangan bisa datang kepada siapa saja. Berita itu bisa datang kepada siapa saja, mungkin bisa saja. Sekalipun ini adalah undangan yang sangat private buat mereka. Tapi yang menarik di sini adalah tidak saja tentang kepada siapa yang menerima undangan itu, tapi mereka yang merespon undangan itu. Mereka yang kemudian dengan sukarela meresponi undangan itu dan datang menjumpai Yesus. Saudara, kita membayangkan di tengah kesibukan dan tanggung jawab profesi mereka, lalu kemudian mereka meninggalkan ternak mereka dan datang melihat Yesus. Datang melihat Yesus. Alkitab membahasakan mereka cepat-cepat berangkat. Artinya ada keseriusan untuk meresponi undangan itu. Ada keinginan yang kuat, bukan soal penasaran atau tidak. Tapi Alkitab katakan mereka ingin mengalami apa yang mereka dengar. Apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Perhatikan ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil
memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, ini bukan tentang sekedar berita akan sebuah peristiwa. Berita tentang kesukaan itu sendiri tidak. Tapi sebuah pengalaman spiritual yang dialami oleh para gembala. Makanya saya katakan sangat istimewa kelompok ini dipilih oleh Tuhan. Minggu lalu kita bicara tentang Maria yang dipilih oleh Tuhan. Kita melihat kelompok gembala-gembala yang dipilih oleh Tuhan, kemudian mereka sampai pada sebuah pengalaman rohani yang sangat dalam. Alkitab katakan mereka pulang sambil memuliakan Tuhan. Mereka pulang sambil memuji Tuhan. Wow. Saya menginginkan suasana itu, saya menginginkan berita itu, saya menginginkan suasana rohani yang dalam seperti itu. Bukankah kita menginginkan dalam setiap ibadah, Tuhan, kita jamah hatiku, ubah hatiku. Kita menginginkan supaya kita memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Dan saya percaya ada kepuasan rohani bagi gembala-gembala. Ketika mereka, bukan tentang ketika mereka mendengar, tapi ketika mereka datang meresponi undangan itu. Ketika mereka datang kepada kelahiran Kristus itu. Sehingga pada bagian ini saya berani berkata bahwa undangan tentang Christmas adalah undangan kepada pengalaman yang dalam dengan Tuhan sendiri. Undangan tentang persekutuan yang intim dengan Tuhan. Alkitab mencatat tentang mereka memuliakan Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Sekali lagi, ada kepuasan di situ. Saudara, kapan terakhir kali, kalau saya ingin bertanya, kapan terakhir kali kita datang beribadah, kemudian kita pulang ke rumah, kita merasakan sesuatu yang berbeda? Kapan terakhir kali kita pulang ke rumah, dan kita sampai di rumah kita masih merenung firman Tuhan, kita masih merenungkan firman Tuhan, atau paling tidak kita di dalam perjalanan pulang, api itu masih menyala di dalam diri kita. Sekali lagi bahwa Christmas harus dikembalikan kepada akar dari pesan Christmas itu sendiri. Bahwa Kristus datang ke dalam dunia, firman yang menjadi manusia. Dia menjadi manusia supaya bisa dekat dengan manusia itu sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Allah bisa kemudian memilih para gembala di tengah kesibukan dan tanggung jawab profesi mereka, lalu mereka datang kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa Allah pun sedang memilih kita untuk menerima, mendengar undangan Christmas. Mungkin bagi sementara orang akan berkata, tahun lalu juga saya hadir tuh Natalnya. Tahun lalu saya juga bahkan anggota choir. Tahun lalu saya dan semua alasan lain yang coba kita ungkapkan. Saudaraku yang kasih, Christmas adalah pengalaman yang brand new. Saya katakan demikian. Kita harus memiliki pengalaman yang benar-benar baru dengan Tuhan setiap kali kita merayakan Christmas. Sehingga saya berharap bahwa undangan Christmas di tahun 2021 bukan tentang tanggal 25-nya, bukan. Tapi pada suasana sukacita Christmas di tahun 2021, ayo miliki pengalaman yang dalam. Setiap panggilan ibadah adalah panggilan kepada persekutuan dan pengalaman rohani yang dalam dengan Tuhan. Supaya ada sesuatu yang bisa kita nikmati, ada sesuatu yang bisa kita terima, ada sesuatu yang memperkaya diri kita sebagai manusia rohani dalam Tuhan. Mereka pulang memuji dan memuliakan Tuhan. Para gembala. Apakah dengan ikut Tuhan lalu kemudian kita meninggalkan semuanya? Tidak seperti itu. Tapi Alkitab ingin mengajarkan bagaimana kita belajar melihat tentang prioritas. Bukankah kita bekerja, kita berusaha untuk hidup kita? Demikian juga waktu kita datang kepada Tuhan, itu kita datang kepada Tuhan untuk keselamatan kita. Yang membutuhkan keselamatan bukan Tuhan, yang membutuhkan keselamatan adalah kita.
Sehingga kita yang harus mengambil respons terhadap undangan itu untuk mengalami pengalaman yang dalam dengan Tuhan. Coba kita melihat pada kelompok yang lain yang dipilih oleh Tuhan. Orang Majus. Di Injil Matius pasal yang kedua ayat 9. Injil Matius pasal 2 ayat 9. Saudara, orang Majus ini, mereka disebut di dalam tradisi Kristen, mereka disebut adalah orang-orang dari Madai Parsi. Mereka disebut para Majusi. Kata yang lain menggunakan kata magician. Di zaman itu tinjauan budaya dari artian magician itu seorang filsuf. Bukan hari ini dia mengalami pergeseran makna dari kata itu sendiri. Magician itu lebih disebut sebagai seorang yang tukang sulap dan lain-lain. Tapi arti itu dasar katanya adalah itu. Ya, dia disebut seorang filsuf, seorang ahli, para cendekiawan, para teknokrat, saudara. Para Majusi ini, orang-orang Majusi ini disebut orang-orang terpelajar dari Madai Parsi yang sekarang adalah Iran. Kenapa demikian? Karena di daerah itu pada zaman itu adalah orang-orang memiliki ketertarikan tertentu dalam ilmu perbintangan. Sehingga banyak para penulis sejarah Alkitab mencatat bahwa 3 orang Majusi adalah cendekiawan dari Madai Parsi itu daerah Iran. Kalau di zaman kita hari ini. Atau sebagian juga berkata bahwa mereka mungkin juga para rohaniawan. Tapi saudaraku yang kasih, yang menarik di sini, Alkitab menceritakan di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Saudara, bagaimana sekali lagi kita melihat bagaimana undangan itu datang kepada kelompok cendekiawan, kepada kelompok orang terpelajar. Bahkan undangan itu datang melalui pengetahuan mereka. Pengetahuan mereka tentang, Alkitab tidak mencatat bintang apa yang menuntun mereka. Tapi Allah dengan cara yang sangat spesifik memperkenalkan dirinya melalui bintang yang adalah pengetahuan dari para Majusi itu untuk dapat mengambil makna dan arti. Sehingga kemudian mereka berjalan dari Madai Parsi datang untuk kemudian ingin menjumpai atau melihat raja yang baru lahir itu. Berita kelahiran Yesus, saya pikir begini saudara, kenapa ya berita tentang kelahiran Yesus tidak datang di sinagog, tidak datang di tempel, tidak datang di gereja kalau bahasa kita. Tapi justru undangan itu datang kepada mereka di tengah kesibukan profesi mereka. Dan Allah dengan sengaja memanggil mereka untuk datang memiliki pengalaman dengan Tuhan. Sama halnya ketika Allah mengundang para Majusi dengan menggunakan pengetahuan mereka. Kemudian mereka datang kepada Tuhan. Alkitab katakan ketika mereka melihat bintang berhenti di atas di mana Yesus ada. Mereka bersuka cita. Kembali lagi ada pengalaman spiritual yang dalam di situ. Kenapa bukan di tempat-tempat yang disebut tempat-tempat suci? Kenapa undangan itu tidak datang di sinagog? Kenapa? Kita mungkin gak bisa menjawabnya hari ini. Kita masing-masing tidak memiliki jawaban untuk itu. Tapi Allah memiliki alasan yang jelas kepada siapa dan hak kepada siapa yang Ia akan undang untuk datang kepada pesta yang istimewa itu. Dan Alkitab mencatat dengan jelas. Orang Majus, mereka datang jauh-jauh hendak ingin melihat Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin ini menjadi kritik
Ketika tempat-tempat suci tidak lagi mengharumkan kesucian itu sendiri. Ketika tempat-tempat kudusnya tidak memiliki daya tarik lagi bagi Tuhan untuk hadir ada di sana. Ketika tempat-tempat kudus terjebak pada proses ritual yang hatinya nggak di situ. Sehingga undangan itu datang kepada orang-orang dalam panggilan Allah yang rindu kepada Tuhan. Dan benar saja Alkitab berkata mungkin kalau berita itu datang di tengah kelompok tokoh-tokoh agama, mereka akan kembali meneliti secara teologi ini berita apa benar apa enggak. Tapi perhatikan sikap para gembala, perhatikan sikap para orang Majus. Ketika berita itu datang, mereka meninggalkan semua kehidupan mereka. Mereka meninggalkan apa yang selama ini menjadi pengabdian mereka, lalu mereka datang kepada Tuhan dan Allah memberkati mereka dengan kesukacitaan. Kesukacitaan. Allah memberikan sedikit dari sukacita yang Allah janjikan untuk seluruh bangsa. Dan itu pun sudah cukup memberikan pengalaman yang dalam hidup mereka. Saya tidak sedang mempersalahkan ruang-ruang sakral di mana seharusnya pesan rohani itu hadir dengan telinga-telinga yang peka. Tapi kalaupun itu adalah kritik, mari kita kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku pun rindu menerima undangan yang sama untuk sebuah pengalaman yang dalam. Ku ingin menikmati sukacita itu. Dan biarlah sukacita itu akan membentuk atau membangun karakter rohaniku untuk aku dapat memuliakan Tuhan dengan penuh kebahagiaan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita memiliki kesempatan yang banyak. Kita memiliki kesempatan yang terbuka. Kita memiliki sumber yang begitu banyak hanya untuk mengingatkan kita bahwa Christmas adalah tentang Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika kita bicara tentang Christmas, Yesus datang menyelamatkan umat manusia. Bukan manusia mereka yang lain, tapi manusia kita juga ada di dalamnya. Sehingga Christmas adalah tentang hidup rohani kita dikonfirmasi kembali. Halo, Anda, kita sedang menikmati suasana keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Christmas 2021 adalah undangan. Kita diundang, kita terundang kepada panggilan konfirmasi keselamatan yang Allah janjikan. Dan saya mau menikmati bukan nanti setelah saya ada di sorga. Saya ingin menikmati suasana itu sejak saat ini. Saya ingin menikmati sukacita itu bukan nanti, sekarang ini. Itulah Christmas buat kita. Itulah makna, itulah pesan Christmas buat kita. Saudara, kita bandingkan dengan peristiwa yang lain ketika Yesus memberikan sebuah perumpamaan di dalam Injil Lukas pasal yang 14. Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-16. Di dalam perikop Injil Lukas pasal 14 ini, di perikopnya betul perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Lukas 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Undangan itu terbuka, tapi ternyata tidak semua orang yang mau datang kepada undangan itu dengan semua alasan yang coba dibangun.
Dan kita melihat itu di masa kita hari ini. Begitu banyak argumentasi yang dibangun hanya untuk menolak, untuk tidak datang kepada Tuhan. Begitu banyak alasan yang dibangun hanya untuk berkata tidak kepada Tuhan. Padahal yang tersedia adalah kesukaan besar. Dan Alkitab memberikan contoh ketika para profesional seperti para gembala dan para teknokrat seperti para orang Majus, ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka mengalami sebuah pengalaman yang tidak dapat diberikan oleh profesi mereka, yaitu kesukaan. Dalam perumpamaan ini, ketika undangan kepada pesta itu, orang datang berkata, aku sibuk dengan ladangku, aku sibuk dengan peternakanku, aku sibuk dengan keluargaku. Semua itu penting dalam ukuran kebutuhan manusia, penting. Tapi ketika itu dibandingkan dengan kebutuhan kita tentang Tuhan, itu bedanya langit dan bumi, saudara. Makanya malaikat Tuhan berita tentang kelahiran Yesus datang kepada orang-orang yang hatinya siap. Datang kepada orang-orang yang hatinya mau datang kepada Tuhan. Dan Anda harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab Anda sedang menikmati berita Natal ini. Sebab undangan itu terdengar sampai di hatimu. Undangan itu sampai di pikiranmu. Undangan ini tertuju kepadamu, bukan yang lain, kepada kita semua. Dan hari ini, kalau para gembala bisa mengalami kepuasan rohani, orang Majus pun mengalami kepuasan, kesukaan rohani, maka seharusnya kita minta Tuhan, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Bukankah kita melantunkan lagu yang sama? Ku ingin menikmati pribadimu. Itu mungkin yang dimaksud oleh Tuhan. Keinginan yang dalam untuk menikmati Tuhan dalam undangan Natal di 2021. Sehingga kalau ditanya Natal kapan? Iya, hari Natal tanggal 25 secara tradisi tanggal 25. Tetapi dalam pemaknaan pertumbuhan rohani kita, Natal dan kehidupan kita setiap hari kita diingatkan, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Itu pemaknaannya. Pemaknaannya kita diingatkan bahwa ada kesempatan, ada panggilan kepada pengalaman rohani. Untuk kita bisa menikmati Tuhan dalam diri kita. Menikmati Tuhan dalam keluarga kita. Menikmati panggilan Tuhan. Memiliki pikiran yang jernih. Memiliki pikiran yang bersih, memiliki pikiran yang positif untuk datang kepada Tuhan. Kalau para gembala bisa menikmati itu, para Majus bisa menikmati itu. Alkitab katakan para Majus bahkan datang mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban, artinya mereka dalam kisah ini menunjukkan bahwa perjumpaan mereka dengan Tuhan itu jauh lebih bernilai dibandingkan dengan pengalaman profesional yang lain. Sebab sampai-sampai mereka harus bawa persembahan sebagai bentuk hormat mereka akan pengalaman perjumpaan itu. Haleluya. Ada yang terundang tapi tidak mau datang, ada. Saya katakan tadi, kenapa bukan di tempat-tempat sakral undangan itu atau pengalaman itu terjadi. Dan kalau itulah sebuah kritik untuk gereja di akhir zaman, kita harus sadar dan berkata, Tuhan, aku ingin menghidupkan suasana itu kembali di ruang kudus-Mu, di rumah Tuhan. Sehingga ibadah-ibadah kita adalah bentuk respons kita sama seperti para gembala yang cepat-cepat datang hendak melihat Yesus. Maka ibadah kita sama persis seperti para orang Majus yang dengan usaha yang maksimal. Mereka tanya kiri kanan hanya untuk apa? Datang, ketemu, melihat Yesus.
kita terundang hari ini. Dan hatimu sedang menikmati undangan, pikiranmu sedang terpanggil oleh Tuhan. Hidup kita semua sedang digerakkan oleh Tuhan. Alami, nikmati. Christmas 21 beda dengan 20, beda dengan 22. Nikmati, rasakan, alami. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Amin. Halo? Sejauh mana keinginan kita untuk menikmati Tuhan? Apa yang kita rayakan dalam ibadah Christmas? Apa yang kita rayakan? Kesederhanaan atau kandangnya? Atau Kristus? Atau Yesus? Setiap kali kita memperingati Christmas, bahkan di tempat-tempat tertentu ada prosesi-prosesi dramatikal yang diperankan di mana ada bayi Yesus. Kita seperti diingatkan Yesus yang datang sangat dekat dengan diri kita untuk mengingatkan kita ini adalah kesempatan bagimu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Christmas adalah panggilan kepada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tidak peduli apapun latar belakang sosialmu. Tidak peduli apapun yang terjadi dengan dirimu. Tapi undangan ini harus dihidupkan di ruang-ruang sakral, di rumah-rumah kudus Tuhan. Orang-orang percaya harus dihidupkan kepada panggilan ini. Sebab jika kita kembali kepada pembacaan awal kita tadi, yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Jika kesadaran tentang perjumpaan dengan Tuhan tidak kembali dibangun di ruang sakral, di ruang suci oleh orang-orang percaya, mereka yang dewasa rohani, jika itu tidak dihidupkan kembali, maka yang terdahulu akan terkemudian. Jangan kaget kalau kemudian ada orang-orang yang hari ini kita mungkin berkata mereka tidak terlalu serius kepada Tuhan, tapi kemudian mereka akan datang kepada Tuhan, mereka akan mengalami pengalaman-pengalaman supranatural yang luar biasa. Yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Undangan kepada keselamatan, undangan kepada panggilan Kristus. Jika para gembala bisa dipilih oleh Tuhan. Jika para majus bisa dipilih oleh Tuhan. Atau Tuhan bisa dengan caranya. Kemudian para majus bisa mengerti, oh maksudnya ini. Kemudian demikian juga para gembala yang kemudian taat. Alkitab bicara pembacaan kita awal tadi. Kalau karena Tuhan kita mau rela meninggalkan apapun juga. Tuhan tidak mau berhutang. Alkitab katakan jelas, Tuhan tidak mau berhutang. Ada sebuah kisah yang sangat ekstrim yang saya berani katakan kepada saudara. Tangkap pesan rohaninya. Ada seorang keluarga hamba Tuhan di Afrika. Menghadapi satu keluarga muda memiliki seorang anak. Yang sangat disayangi oleh mereka. Ketika mereka harus siap-siap untuk datang ke gereja beribadah. Mereka mendapati kenyataan anak mereka mengalami accident dan meninggal. Tapi ayah dari anak itu dengan hati bapak, hati ayah sangat sedih. Dia sangat menyayangi anaknya. Tetapi manusia rohaninya ada panggilan, tanggung jawab rohaninya untuk datang melayani Tuhan. Dengan rasa sedih sebagai seorang ayah dan manusia yang sempurna. Dia tetap datang ke gereja. Dia melayani seperti biasa, gak ada jemaat yang tahu. Dia layani Tuhan. Layani Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Lalu kemudian setelah selesai pelayanan, dia ceritakan kepada jemaat. Dan dia pulang rumah.
Dia sampai di rumah, dia mendapati anaknya telah hidup kembali. Allah tidak akan pernah mau berhutang kepada mereka yang mau memenuhi undangannya untuk sebuah pengalaman dan perjumpaan dengan Tuhan. Kalau karena panggilan Tuhan, kemudian Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan untuk menikmati kesukaan besar itu. Dan karena keputusan itu kita harus meninggalkan hal yang kita anggap penting. Saya ingin berkata kepada saudara, Tuhan tidak mau berhutang. Tuhan tidak mau berhutang. Tuhan tidak mau berhutang. Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup menjaga. Sebab yang Tuhan mau pulihkan adalah hati. Tuhan mau pulihkan kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 122 ayat yang pertama katakan begini. Nyanyian siara Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ada panggilan kepada kesukaan besar. Dalam memperingati Christmas, Anda semua, kita semua sedang terundang oleh Tuhan. Mari penuhi undangan itu. Sampai kita mengalami kuasa dan kasih dalam perjumpaan dengan Tuhan. Sampai kita dapat menikmati pribadinya secara dalam. Itulah tujuan kita sebagai orang-orang yang datang kepada Tuhan. Menikmati pribadi Tuhan. Christmas 2021 pada momen hari ini memberikan pesan kepada kita, ada panggilan kepada persekutuan yang dalam. Christmas adalah tentang Yesus. Bukan tentang perayaannya. Sekalipun perayaannya itu penting, tapi tentang Yesus. Kemegahan, kemeriahan tidak boleh menggantikan Yesus sebagai pusat dari Christmas itu sendiri. Dan Christmas itu juga bukan tentang diri kita. Bukan tentang diri kita, bukan tentang bagaimana supaya bagus, berhasil, banyak, mewah. Bukan. Christmas adalah tentang Yesus. Dan biarkan Yesus dalam kehendaknya, Dia memutuskan apa yang terbaik buat hidup Anda dan hidup saya. Kita semua terundang. Anda yang sedang menyaksikan dari tempat Anda masing-masing. Anda terundang pada Christmas 2021. Untuk menjumpai dan mengalami pribadi Tuhan dalam hidup kita. Kita bangkit berdiri bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.